Guys, tahukah kalian? Inilah ramalan prediksi timnas Indonesia melawan Vietnam. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahukah kalian, timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada match ketiga Liga 1 musim 2024-2025. Indonesia vs Vietnam digelar di Stadion Sevendong Vetri pada hari Minggu tanggal 15 bulan Desember tahun 2024. Indonesia sudah memainkan 2 laga di Piala AFF tahun 2024. Laga perdana Indonesia menang 1-0 atas Myanmar pada tanggal 9 bulan Desember 2024. Sementara itu, pada laga kedua Indonesia berbagi hasil imbang 3-3 dengan Laos pada tanggal 12 Desember 2024. Selain itu, Vietnam menang 4-1 atas Laos pada 9 Desember 2024. Hal ini berarti laga melawan Indonesia adalah pertandingan kedua Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 dalam laga kedua grup B Asian Cup tahun 2024 di Stadion Manahan Solo pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024. Pada pertandingan itu, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah. Timnas Indonesia mampu memimpin permainan dengan apik pada awal-awal laga. Akan tetapi, Laos tampil cukup mengejutkan karena mereka bermain berani dan menekan pada laga ini. Permainan berani yang ditunjukkan Laos ini pun langsung menghasilkan keunggulan pada menit ke-9. Tim asuhan Yeokjun ini melakukan serangan cepat yang dilakukan Pasongbun Pachapong pada menit ke-9. Pasongbun melakukan tendangan keras ke arah gawang setelah ia menerima bola dari Bopanchan. Sebenarnya, Kakang Rudianto mencoba menghalau tendangan keras Pasongbun tersebut, namun bola sempat mengenainya dan masuk ke gawang timnas Indonesia. Tak lama kemudian, bek tengah timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-12. Kadek Arel sukses menyerangkan gol setelah tembakan Royan Hanan dari luar kotak penalti mengenai pemain lawan dan bola justru jatuh ke kaki Kadek. Dengan begitu, ia langsung melakukan tendangan keras dan skor berubah jadi 1-1. Untuk itu, tak tertunggu lawan, Kadek Arel sukses membuat timnas Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun lagi-lagi gol cepat ditunjukkan pemain Laos karena mereka langsung memimpin lagi melalui gol yang dicetak Patana pada menit ke-14. Gol yang dicetak Patana ini setelah Laos memanfaatkan kelengahan pertahanan timnas Indonesia setelah memanfaatkan bola dari bongkong dan skor berubah jadi 2-1. Tetapi timnas Indonesia kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui Muhammad Ferrari. Kapten skuad Garuda itu sukses mencetak gol setelah lemparan Pratama Arhan dari sisi kiri dimanfaatkan dengan baik, dan ia langsung menyundul bola ke arah gawang. Kemudian wasit Kasahara Hiroki sebenarnya sempat melakukan checking VAR untuk gol Ferrari. Hal ini karena berpotensi terjadi pelanggaran sebelum gol, tetapi setelah dicek akhirnya itu menjadi gol penyama kedudukan. Dengan begitu, skor berubah menjadi imbang kembali menjadi 2-2. Jual beli serangan sempat terjadi hingga memasuki menit ke-36. Kapten Babochan Bongko memberikan ancaman tetapi bola masih melenceng ke sisi kiri atas mistar gawang. Laos dan timnas Indonesia beberapa kali menciptakan peluang tetapi tak juga ada gol yang tercipta, sehingga tak ada gol tambahan meski tambahan waktu 6 menit diberikan. Kemudian pada babak kedua, Sintayong langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Asnawi Mangkualam dan Victor Hetan. Tentu saja masuknya kedua pemain ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih berani dan mengubah keadaan. Tetapi hingga memasuki menit ke-49 belum juga ada perubahan. Perubahan pemain yang dilakukan memang membuat permainan timnas Indonesia terlihat lebih bagus. Bahkan memasuki menit ke-53 sudah ada 2 peluang emas yang diciptakan skuad Garuda. Peluang tercipta melalui lemparan ke dalam Pratama Arhan hingga Victor Detan yang melakukan kerjasama dengan baik. Akan tetapi hingga memasuki menit ke-57 belum juga ada peluang yang mampu dikonversikan menjadi gol dalam laga ini. Hingga pada menit ke-60 tim Merah Putih mendapatkan peluang melalui Rafael Strike yang melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Namun tendangan Rafael itu masih berada di atas mistar gawang sehingga pertahanan rapat Laos sulit dibongkar Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saat memasuki menit ke-65, Laos tampil sangat rapat menjaga pertahanan mereka sehingga Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih kesulitan membobol gawang lawan. Peluang dari tendangan bebas didapatkan pada menit ke-66 tetapi tendangan Marcelino masih membentur pagar hidup sehingga bola keluar begitu saja.
Saat timnas Indonesia butuh kemenangan, justru mereka harus kehilangan satu pemain pada menit ke-68 setelah Marcelino melanggar pemain Laos. Di sini Marcelino mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Pimatev, sehingga wasit langsung mengeluarkan kartu merah dan ia pun harus mandi lebih cepat. Sebelumnya Marcelino mendapatkan kartu kuning pertama pada menit ke-40 setelah melanggar kapten Laos bongkong di tengah lapangan dan bukan dalam situasi yang membahayakan skuad Garuda. Begitu juga dengan kesalahan kedua. Sebenarnya ia ingin merebut bola tetapi tackle-nya gagal dan membuatnya melanggar pemain Laos sehingga ia diusir dari lapangan. Setelah ditinggal Marcelino, skuad Garuda masih usaha menambah gol dan akhirnya pada menit ke-72 Muhammad Ferrari sukses menyerangkan gol melalui sundulan setelah memanfaatkan tendangan penjuru dari Donitri. Indonesia memang sempat unggul tetapi Laos tapi cukup percaya diri sehingga mereka sukses kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-76 melalui Peter Papatong. Gol Peter Papatong sempat dicek VAR tetapi akhirnya wasit mengesahkan gol tersebut. Baik timnas Indonesia maupun Laos tak menyerah hingga memasuki menit ke-85, jual beli serangan terus dilakukan sehingga peluang demi peluang didapatkan. Namun hingga memasuki menit ke-90 Asnawi dan belum mampu menambah gol untuk bisa mengamankan poin penuh. Bahkan hingga tambahan waktu 7 menit didapatkan tak juga ada gol yang mampu dicetak. Oleh karena itu timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 dalam laga ini. Oke guys, dari pertandingan Indonesia melawan Laos ini kalian mungkin bisa menyimpulkan bagaimana Indonesia melawan Vietnam. Apakah Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.